Ya, Minimal Fatihah dipersembahkan oleh Quran Halik dan didukung oleh Sayyid Tur dan Mawara. Ya, baik ayah bunda semuanya, karena gurunda kita sudah hadir, Ustaz Firman Syah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Nah, Kang Deddy. Siap, Alhamdulillah. Hari ini jadwal padat, Ustaz. Saya belum mulai kajian udah nangis dulu. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Hari ini belum mulai kajian udah nangis duluan. Karena yang mau disampaikan lumayan berat ya. Insya Allah. Jadi siap-siapin kanebo dah. Kenapa? Kenapa? Boleh cerita skill sedikit. Bentar ya. Internet saya aman kah suaranya? Tadi agak putus, tapi sekarang udah oke. Oh, udah oke ya. Oke. Jadi insya Allah pagi ini kita akan mulai masuk ke Al-Fatihah di ayat 1 ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ambil hikmahnya Bismillah ini supaya jadi ilmu buat kita. Kalau hari ini banyak orang yang melakukan aktivitas pakai Bismillah tapi nggak ada rasa. Kenapa nggak ada rasa? Karena hikmahnya nggak diambil lalu nggak dipakai dalam kehidupan. Ayah bunda kalau paham hikmahnya Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, kita ya insya Allah akan bergetar hati ya, bergetar hati, bahkan mungkin nangis duluan sebelum kajian dimulai udah nangis duluan. Jadi insya Allah hari ini kita akan coba ambil hikmahnya, sehingga nanti pada saat kita mengatakan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, hati kita jadi bergetar. Jadi bergetar, ya yang akhirnya getaran itulah yang nanti akan menjadikan Allah punya alasan kenapa harus nolong kita. Tuh, ya. Itu sih Kang Dedin, saya sampaikan duluan. Ini saya barusan habis nganterin anak
sekolah. Jadi dalam perjalanan di kepala saya sudah mikir, dengan izin Allah saya mau nyampein apa, udah nangis duluan Kang Deddy. Mudah-mudahan teman-teman ayah bunda semua bisa kebagian getarannya sehingga bisa ikut merasakan kenikmatan nangis di hadapan Allah gitu ya. Kalau dulu saya takut banget disebutnya nangis tuh disebutnya cengeng gitu ya. Kalau sekarang saya pengen banget jadi cengeng, dan kadang-kadang cengeng itu sulit ya gitu. Wallahu alam bishawab. Nanti kita bahas insya Allah sama-sama. Masya Allah. Tuh, ayah bunda semuanya belum apa-apa udah nangis ya. Ya mudah-mudahan kita juga bisa memaknainya sama seperti gurunda kita Ustaz Indra. Mudah-mudahan benar-benar hari ini Allah berikan rezeki kepahaman buat kita semuanya dan Allah hujamkan tauhid yang kuat dalam hati. Baik, ayah bunda semuanya sudah siap semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim dan pada Ustaz Indra, fadhil masykuran. Jazakumullah khairan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Langsung saja kita kepada Rasulullah dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayah bunda semua yang ada di Zoom Meaningful Al-Fatihah hari ini, pagi ini ada 73 orang termasuk saya. Saya sarankan untuk lebih fokus pagi ini ya, karena kemungkinan besar ayat yang akan disampaikan banyak sekali. Padahal ini cuma ngomongin disematkan di dalam kitab Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih hikmah besar dari Bismillahirrahmanirrahim? Belum ngomong tentang Bismillahirrahmanirrahim, silahkan. Putus-putus ya, bentar kalau putus-putus. Silahkan sambil mencari, sambil ada yang baca, saya pindah internet dulu. Surat 2 ayat 151, silahkan. Yang mau baca itu mangga. Surat 2, 151. Iya, silakan. Ada yang mau raise hand, mangga. Silakan ya bunda yang mau bacakan artinya, langsung raise hand aja. Ya, ada Bapak Imam. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Nabi Muhammad dari kalangan kamu yang membaca ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah, lihat ya. Allah bilang, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yuzakkikum wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Maaf, terbalik ya.
Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Lihat, sebagaimana Allah telah mengutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepada kita, tujuannya apa? Untuk mensucikan kita. Setelah disucikan, maka barulah diajarkan kitab dan hikmahnya. Nah, ini yang mau saya garis bawahi, diajarkan kitab dan hikmahnya. Jadi kita itu dalam belajar Quran bukan cuma belajar kitabnya saja, cara bacanya, panjang pendeknya, tajwidnya, tidak cukup di situ. Tapi kita harus belajar juga tafsirnya, bahkan nanti diambil takwilnya sehingga jadi hikmah dalam kehidupan. Kenapa? Karena kalau nggak diambil hikmah dalam kehidupan, sulit kita langsung dapat ilmunya. Bagaimana menerapkan dalam kehidupannya. Ya, jadi hari ini insya Allah Bismillahirrahmanirrahim akan kita pelajari kitabnya secara tafsir, tapi secara umum ya, karena waktunya nggak mungkin selesai ini 1 jam. Tapi secara umum saja, tapi saya utamakan di hikmahnya supaya kita bisa punya rasa saat nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehingga nanti pada saat kita mau makan nyebut Bismillah ada rasa tuh di dalam dada. Mau berangkat kerja, naik motor, naik mobil, pas masuk mobil, Bismillahirrahmanirrahim, ada rasa di dalam dada. Apa sih hikmah? Contoh ya, ini ayah bunda contoh satu kejadian yang saya minta waktu ayah bunda 2 menit saja untuk berpikir. Kira-kira hikmahnya apa? Boleh baca surat 7 ayat 116, 117 sampai 120. Ya. Mangga Bu Maya Umu Sofia Bogor, surat 7 mulai dari 116 sampai 120. Silakan Pak, yang pindah ke YouTube nggak apa-apa, tapi nggak bisa nanya langsung nanti ya. Bu Maya, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut. Karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat atau menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Lanjut, Bu. Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Lanjut, Bu. Maka mereka dikalahkan di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para pesihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Lanjut, Bu. Lanjut sampai 22 sampai 23 deh. 122. Lanjutin dulu. Iya, Ustaz. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Ya, lanjut, Bu. Lanjutin. Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. 2 ayat lagi, Bu. Maaf, saya kurang ngasih ke ini. Sampai 124, 125 berarti. Ayo. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri, atau sebaliknya. Ya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Ya. Mereka para pesihir menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Oke. Ayah bunda, ini adalah kisah bagaimana Nabi Musa berduel dengan penyihir. Lalu saling lempar kan. Para penyihir melemparkan sihirnya lalu jadi ular yang berhasil menipu mata manusia. Lalu dengan pertolongan Allah, Nabi Musa pun diperintahkan untuk melempar tongkat. Tongkatnya jadi ular yang besar. Habis semua sihir-sihirnya orang yang diciptakan oleh penyihir tersebut. Lalu setelah tahu bahwa mereka kalah, penyihir langsung sujud dan langsung beriman kepada Allah. Oke, ini saya potong di situ dulu. Kira-kira ayah bunda pikirin hikmah apa yang ada di situ.
1 menit ya. Nah, sambil ayah bunda mikirin, saya lanjutin. Setelah dia bersujud, Fir'aun langsung bilang, kenapa kamu beriman sama dia sebelum kamu izin saya? Amantum bihi qabla an azana lakum. Kenapa kamu beriman tanpa izin saya? Lalu diancam sama Fir'aun, akan kamu potong tanganmu dan kakimu bersilangan, lalu aku salib kamu. Apa kata penyihir di ayat 125? Kami pasti kembali kepada Allah. Nah, dua hal itu kira-kira hikmahnya apa? Kalau ini nggak diambil hikmahnya, ini cuma jadi kisah, ini cuma jadi cerita, ya. Kira-kira siapa? Apa hikmahnya? 1 menit atau 2 menit silahkan. Yang mau komentar, mau berpikir, mau merespon, boleh raise hand, boleh tulis di komentar, mangga. Kira-kira hikmahnya apa? Saya nangis dengan izin Allah karena kisah ini. Ada yang berani? Pertolongan Allah itu dekat ketika kita berdakwah. Ya, betul. Tapi belum itu yang saya maksud. Mereka sudah beriman. Oke, terus apa lagi kira-kira? Allah lebih berkuasa atas segala sesuatu. Betul. Ibu Maya, ya boleh. Bu Ummu Sofia boleh. Bu Maya boleh. Apa kira-kira Bu hikmahnya? Pendek-pendek saja Bu, jangan panjang-panjang ya. Tentang kesombongan manusia ya. Oke. Kesombongan Ya, manusia. Apa kira-kira hikmahnya? Firaun kan sebetulnya sudah tahu tuh. Oke. Tapi Saya dia sombong. Oke. Ini yang saya mau sampaikan. Pertama, Nabi Musa itu berduel sama tukang sihir. Tukang sihir ini orang pinter, orang hebat, punya ilmu, betul ya? Mereka kan punya ilmu ya. Mereka orang pinter. Mungkin di antara kita juga banyak yang pinter di sini. Ada mungkin yang gelarnya lebih tinggi dari Indra Firmansyah mungkin. Di sini ada yang S3 mungkin, ada yang kaya mungkin, ada yang pinter, ada yang dokter. Wah. Tapi lihat, penyihir itu orang hebat, orang pinter. Satu kali melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia langsung sujud. Langsung sujud, beriman kepada Allah. Coba bandingkan sama kita. Yang mungkin kita nggak sepinter mereka. Kita mungkin nggak sehebat mereka. Tapi berkali-kali dapat tanda dari Allah, kita masih bantah. Betul nggak? Ya, penyihir itu cuma sekali loh Pak. Orang pinter, orang hebat, udah gitu rame-rame, sekali melihat tanda kebesaran Allah, langsung sujud. Ya, langsung sujud beriman kepada Allah. Beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Ya. Robbi Musa wa Harun. Kan dia bilang begitu. Aku beriman kepada Robbi Musa wa Harun. Lihat tuh. Ya. Sekali, kita berapa kali coba? Kita berapa kali dalam kehidupan melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Berapa kali dalam kehidupan kita ditolong Allah dengan cara-cara yang tidak terduga? Berapa kali dengan dalam kehidupan kita selalu selamat dari masalah-masalah yang rutin selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi berapa kali kita juga melanggar perintah Allah dengan alasan tetapi kan saya kan manusia biasa. Nah, coba. Udah gitu ayah bunda sekalian ya. Setelah dia sujud, apa yang terjadi? Dia diancam sama Fir'aun. Bukan cuma diancam nggak dapat kerjaan. Bukan diancam miskin, tapi dibunuh diancamnya. Dipotong tangan dan kakinya. Dipotong, bahkan disalib, bahkan diancam untuk dibunuh. Pertanyaan saya, dalam masalah hidup kita hari ini, ada nggak yang diancam mati sama Allah, sama musuh-musuh kita? Ada nggak yang hari ini ibu punya masalah yang resikonya mati? Ada nggak? Nggak ada, paling malu, betul nggak? Paling malu, nggak bisa bayar listrik Ustadz, malu apa kata tetangga. Kita tuh resikonya baru malu, belum ada resiko mati. Nggak bisa bayaran anak sekolah, paling resikonya malu, datang ke kepala sekolah minta izin, tunda bayaran. Nggak ada hari ini kita yang rasanya punya resiko meninggal dunia, betul nggak Pak Rahmat? Ya, ada nggak Pak Rahmat hari ini dalam masalah hidup yang diancam mati, terancam mati, ada nggak? Ya, belum ada di antara kita. Saya yakin sekali belum ada. Saya merasa dalam hidup saya resiko yang saya dapat hari ini paling resikonya cuma resiko malu. Resiko malu diomongin orang. Resiko malu, ya malu nggak punya rumah. Berapa banyak orang yang ngeluh sama saya, Ustadz, capek saya ngontrak melulu. Ya Allah.
Resikonya cuma capek, resikonya cuma malu, nggak ada yang resikonya mati. Tapi lihat, penyihir punya resiko mati, dia bilang kami siap kembali kepada Allah. Coba, kalau kita ya udah berkali-kali kita ditolong Allah dan nggak pernah dapat resiko mati, tapi berapa kali kita juga membantah perintah Allah. Sementara penyihir, orang-orang hebat, orang-orang pinter, sekali aja ngelihat tanda-tanda kebesaran Allah dan langsung diancam dibunuh, dia siap siap mati, yang penting kembali kepada Allah. Ya Bu, kita mah hari ini ya Bu, terlambat bayaran sekolah anak aja, coba udah pusing berantem sama suami, coba begitu dinasehatin, tapi kan, nah coba. Jadi ayah bunda, apakah kita lebih mulia dari penyihir-penyihir yang melawan Nabi Musa? Jangan-jangan kita nggak lebih mulia dibanding mereka. Jangan-jangan kita nggak lebih mulia dibanding penyihir-penyihir yang melawan Nabi Musa. Mereka sekali ngelihat tanda-tanda kebesaran Allah langsung taat tanpa tapi. Langsung taat tanpa tapi. Meskipun diancam dibunuh, dia siap mati. Yang penting kembali kepada Allah. Ini hikmah pertama yang harus kita pelajari dalam bismillah. Kenapa saya tadi nangis? Ya Allah, jangan-jangan Indra tidak lebih mulia dari para penyihir. Penyihir dianggapnya penjahat karena ada di kubunya Fir'aun. Indra dianggapnya ustadz, hari ini ngisi kajian di mana-mana. Jangan-jangan, ya Allah, saya nggak lebih mulia dari mereka. Jangan-jangan saya sombong, cuma pengen dipanggil ustadz. Jangan-jangan saya sombong, cuma pengen terkenal. Ya. Jadi ayah bunda, ini hikmah pertama yang mau saya sampaikan. Belum lagi kita sebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, kita maju ke tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, di awalnya ada huruf bi. Bi artinya dibersamai. Dibersamai. Kalau kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim, hikmah pertama yang harus diambil adalah Allah membersamai kita. Lihat bagaimana takutnya Nabi Muhammad SAW saat di awal-awal kenabian, wahyu tidak turun-turun. Lalu Rasulullah merasa ditinggalkan oleh Allah, merasa ditinggalkan sama Jibril, karena Jibril tidak turun-turun. Apa yang Allah berikan setelah itu? Allah turunkan 2 wahyu sekaligus, surat Ad-Duha sama Al-Insyirah. Saya yakin ayah bunda mayoritas hafal surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Betul ya? Mayoritas hafal kan? Apa Allah bilang di surat 3, di surat Ad-Duha ayat 3? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Betul? Apa artinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Ada yang tahu? Boleh baca surat 93 ayat 3. Mangga, ada yang mau baca? Silakan. Ibu Mira, mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Duha ayat 3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Nah, lihat. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nggak pernah benci sama kita. Sebanyak apapun masalah kita, sebesar apapun cobaan hidup kita, Allah nggak pernah ninggalin kita. Nggak pernah membenci kita. Kita yang selalu prasangka buruk sama Allah, betul nggak? Apa prasangka buruk kita? Boleh baca surat 89 ayat 15 sampai 16. Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Saya yakin semua juga hafal. Fa'amal insanu idza mabtalahu fa'akramahu. Silakan. Ada yang mau baca? Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Enggak ada yang mau baca lain? Ibu Mira, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah, lihat nih, kita ini manusia, kalau dikasih rezeki langsung bilang, rezeki anak soleh, rezeki hamba Allah yang soleh. Tapi kalau dibatasi, dikasih ujian, dikurangi rezekinya, dia langsung komplain. Ya Allah, kenapa begini? Kenapa dikasih masalah? Padahal saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah nolongin orang. Protes. Protes. Coba lihat, penyihir tadi, begitu diancam sama Fir'aun, protes nggak? Dia bilang sama Allah harusnya, ya Allah, saya kan tobat, saya kan minta ampun. Kenapa saya sekarang diuji, ancam mati sama Fir'aun? Kita belum ada yang diancam mati. Dan kita sudah tahu betul kalau Allah membersamai kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak pernah ninggalin kita. Nggak pernah membenci kita. Tapi kita baru diuji sedikit, udah komplain. Ya Allah, saya udah sholat. Saya sudah baca Quran. Saya sudah puasa. Saya sudah nolongin orang, ya Allah. Kenapa mau ujian saya nggak beres-beres? Kenapa masalah saya nggak selesai-selesai? Ya. Tuh. Padahal Allah sudah jamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, Allah itu maha kuasa. Di ayat-ayat lain Allah bilang syadidul iqab, azabnya sangat pedih. Di ayat lain Allah bilang azizun, maha kuasa. Ya. Tapi Allah memperkenalkan dirinya di ayat pertama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Padahal Allah mau ngasih tahu kita, sebesar apapun masalahmu, aku bersamamu. Coba Bu, kalau ada suami kita bilang begini, Bunda, meskipun Bunda hari ini sakit, meskipun Bunda hari ini tidak secantik dulu, meskipun Bunda hari ini tidak lagi semuda dulu, ayah tetap cinta sama Bunda sampai mati. Itu romantis nggak kira-kira Bu? Seneng nggak Bu digituin sama suami Bu? Seneng Bu? Lah ini Allah yang ngomong. Meskipun sholatmu belum sempurna, meskipun sedekahmu seadanya, meskipun baca Quranmu masih terbata-bata, meskipun kita kadang-kadang nggak ngerti yang kita baca, aku membersamaimu. Coba lihat, coba. Ini romantis nggak dari Allah, Pak? Ya. Padahal apa yang mau dibanggain dari kita? Kadang-kadang sholat kita terburu-buru. Kadang sholat kita nggak khusyuk. Kadang-kadang bacaan kita nggak ngerti. Kadang-kadang jangan-jangan ada sedekah kita yang masih ada riaknya. Minta dipuji, pengen dilihat orang. Apa istimewanya kita? Kalau kita mau introspeksi diri. Tapi betapa Allah bilang, Bismillah, aku bersamamu. Dengan rasa cinta dan kasih sayang. Coba. Bagaimana kita nggak nangis, coba? Ya. Jadi ayah bunda, boleh hari ini, boleh berikutnya baca surat 90 ayat 4 dan 5. Boleh? Surat 90 ayat 4 dan 5. Yang mau baca langsung. Ibu Safera, mangga. Al-Balad ayat 4 sampai 5 ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ya. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Nah, lihat. Sungguh, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia diciptakan dalam kondisi susah payah. Tapi Allah bilang, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Tapi apakah kamu pikir nggak ada yang berkuasa atasmu? Iya betul, manusia hari ini diciptakan bersusah payah. Ada yang susah payah cari ekonomi. Ada yang susah payah ngurus rumah tangga. Ada yang susah payah ngurus penyakitnya. Ya, bahkan ada yang double-double. Ada yang susah payah ngurus ekonominya plus sakitnya. Tapi Allah bilang apa? Memang kamu pikir kamu sendirian. Nggak ada yang membersamaimu yang punya kuasa. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad.
Allah sudah memperkenalkan dirinya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah membersamai kita dengan cinta dan kasih sayang. Sebesar apapun kesulitan hidup kita, Allah bilang, aku membersamaimu dengan rasa cinta dan kasih sayang. Allah nggak pernah ninggalin kita. Allah selalu menunggu hambanya datang kepada Allah. Allah selalu menunggu kita untuk kembali kepada Allah. Allah mempersiapkan dirinya, Allah mempersiapkan seluruh ilmunya. Ismu. Ismi adalah nama, tapi isme di kata lain jadi ilmu. Ya, kalau pernah baca kapitalisme berarti ilmu tentang kapital. Kapitalis, Pancasilaisme, ilmu tentang Pancasila. Solidaritarisme, ke ilmu tentang solidaritas. Ya. Dengan ilmunya Allah Maha Kuasa, Allah punya kekuasaan full, Allah bisa membersamai kita, Allah bisa mengubah kesulitan kita jadi kemudahan. Jangan pernah merasa sulit sendiri. Jangan merasa paling susah di kehidupan dunia. Begitu punya masalah langsung bilang, nggak ada yang bisa nolong saya. Loh, Allah masih ada. Mungkin teman-teman, tetangga, saudara nggak ada yang bantuin kita, tapi Allah nggak pernah ninggalin kita. Ya, Allah nggak pernah ninggalin kita. Yang terjadi justru kita yang kalau punya masalah meninggalkan Allah. Betul nggak? Ibu marah sama suami, apa yang terganggu biasanya? Kalau kita marah sama suami atau suami marah sama istri, yang terganggu pertama apa? Biasanya sholat, jadi males sholatnya. Sholatnya ntar aja dah. Coba. Ya, betul nggak? Kira-kira itu nggak yang paling sering terjadi? Kalau lagi marah, lagi kesel, sama temen, sama apa, sama jalanan, lagi kesel, yang tadinya zikir jadi nggak zikir, karena jadi diganti dengan marah-marah. Jadi yang berkurang pertama, kalau nggak sholat, yang kedua, kalau nggak mengingat Allahnya berkurang. Kalau kita lagi emosi. Makanya Allah bilang apa? Di surat 9 ayat 118. Surat 9 ayat 118. Nih. Makanya ya Bunda saya bilang dari awal tadi, konsentrasi. Ayatnya banyak sekali. Surat 9 ayat 18. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Silahkan. Ibu Mira nggak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ya Bunda, ini kisah bagaimana Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan yang melambat-lambatkan ikut pergi berperang. Lalu mereka ketinggalan. Ditinggal, bukan ketinggalan ya. Begitu pulang, mereka datang ke Rasulullah. Ada yang alasan, ada yang ngomong banyak alasan lah. Ya. Ada yang alasan dan ada yang jujur. 3 orang yang jujur, yaitu salah satunya Ka'ab bin Malik. Begitu ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu nggak ikut berperang? Apa alasannya? Dia bilang, saya nggak punya alasan ya Rasulullah. Saya memang lambat-lambatin. Cuma 3 yang jujur. Kita kan biasanya kalau nggak ikut, suka bikin alasan ya. Ada yang alasan, mohon maaf Bu, rumah nggak ada yang nungguin. Ya, surat 9 ayat 118. Surat At-Taubah ayat 118. Kita kalau udah janji apapun, biasanya suka bikin alasan kan. Mohon maaf, jemuran nggak ada yang ngangkatin ntar. Nggak ada yang ngurusin anak. Coba. Tapi Ka'ab bin Malik bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku nggak punya alasan. Lalu apa yang terjadi sama Rasulullah? Didiamkan sampai turun ayat ini. Rasanya apa didiamkan? Itu kalau baca ayat tadi, dunia terasa sempit. Kayak nggak ada tempat kemana-mana. Kita kalau punya masalah, dunia terasa sempit nggak Bu? Mau minta tolong tetangga nggak mau ngasih. Bahkan baru mau nengok aja tetangga udah bilang, wah mau minjem duit di orang. Coba, sempit nggak Bu hati kita Bu? Ya,
Dunia serasa sempit, orang nggak ada yang mau nolongin, hati terasa sempit. Tapi Allah bilang apa? Allah malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada tempat lari dari siksaan Allah kecuali kembali kepada Allah. Sementara kenyataannya kita, setiap ada masalah bukan kembali kepada Allah, malah justru menjauh dari Allah. Betul nggak? Kita kan hari ini begitu kejadiannya. Begitu ada masalah malah lari dari Allah. Menunda sholat, mengurangi zikir. Kadang-kadang malah yang tadinya baca Quran 1 juz, jadi nggak baca Quran. Coba. Kita diuji sedikit masalah, belum diuji mati. Paling diuji malu, diuji capek, diuji nggak nyaman. Tapi udah menjauh dari Allah. Padahal Allah bilang, Allah malja minallahi illa ilaih. Tidak ada tempat lari dari siksaan Allah kecuali hanya kembali kepada Allah. Dan Allah bilang apa? Aku bersamamu dengan Rahman dan Rahim. Dengan rasa cinta dan kasih sayang. Coba. Ayah bunda, baru sepotong bismillah saja, rasanya kita sudah tergerus ya. Makanya saya bilang dari awal tadi, saya sudah nangis duluan. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa saya pasti, saya sudah pasti dapat pertolongan Allah berkali-kali. Sudah dapat keajaiban dari Allah berkali-kali, puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali. Tapi masih sering nggak yakin, masih sering merasa kok begini, kok Allah begitu. Ya, betul lah. Makanya jangan-jangan kita tidak lebih mulia dari para penyihir yang ada di hadapan Nabi Musa. Ya. Jangan-jangan kita tidak lebih mulia dari mereka. Kita belum pernah diuji, diancam mati. Kita belum pernah diancam disalib. Kita baru terancam malu. Gak bisa bayar listrik, terancam malu karena listrik diputus. Terancam malu karena anak belum bayaran sekolah. Paling itu aja. Ya, terancam malu pakai sepatu sobek, pakai baju lusuh. Baru malu, belum ada diancam mati. Tapi berapa banyak dari kita yang justru baru diancam malu, sudah bolak-balik melanggar perintah Allah. Baru kemarin ada yang WA saya, Ustadz, saya kepepet, jadi terpaksa ambil pinjol. Daripada saya malu. Tuh. Betul. Padahal pinjol itu jelas dosa. Jelas dosa besar. Hari ini orang rela berhutang cuma sekedar tidak malu saja. Ya Bu, mohon maaf saya nggak ikut kajian. Jilbabnya soalnya cuma itu doang. Pernah nggak Bu? Jangan sampai kayak begitu. Cuma gara-gara malu jilbabnya itu doang jadi nggak mau ngaji. Subhanallah. Ya, ayah bunda semua bismillah dengan ilmunya Allah. Allah tuh membersamai kita. Dengan bismillah, dengan nyebut bismillah berarti Allah sedang membersamai kita. Dan lihat, dengan ilmunya Allah, kita dengan bersama dengan Allah, Allah akan membersamai kita dengan rasa cinta dan kasih sayang. Ini hikmah pertama. Hikmah kedua apa? Dengan ilmunya Allah, manusia kayak kita bisa berkasih sayang. Betul nggak? Mungkin nggak ibu sama suami bisa berkasih sayang langgeng sampai kakek nenek sampai maut memisahkan. Kalau bukan karena ilmunya Allah. Kalau kita hari ini berkasih sayang sama pasangan, sama saudara, sama masyarakat, bersosialisasi sama komunitas, berkumpul di sini 106 orang. Kalau bukan karena ilmunya Allah, mungkin nggak nih kita duduk di sini terus sampai selesai? Nggak mungkin. Berapa banyak yang cantik, yang ganteng. Istrinya cantik, suaminya ganteng. Bahkan dua-duanya kaya. Tapi cerai juga. Tapi selingkuh juga di luaran sana. Kenapa? Karena dia nggak jalanin hidup dengan ilmunya Allah. Dia nggak menjalani hidup dengan namanya Allah. Tuh. Manusia hanya bisa berkasih sayang kalau kita menggunakan ilmunya Allah. Menggunakan alasan karena Allah. Dan ini yang kita dawamkan setiap hari kan. Inna solati wa nusuki, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang kita sebut terus. Ya. Berarti kita nikah tujuannya lillahi rabbil alamin. Saya masak, dimakan suami atau tidak dimakan suami, lillahi ta'ala. Buat Allah. Tapi kenyataannya begitu kita masak, suami bilang aku kenyang makan di luar. Oh, tidur dipungkungin. Benar enggak, Bu? Ya.
Padahal ancaman ibu kalau masak lalu itu cuma nggak dimakan loh, bukan mati. Bener nggak? Balik lagi ke penyihir tadi. Amal soleh ibu berupa masak yang disediakan ke suami, resikonya cuma tidak dimakan, bukan mati. Kalau nggak dimakan aja, tapi kenapa marah? Padahal Bu, berapa banyak orang hari ini yang pengen masakin buat suaminya, tapi mereka nggak dikasih suami sama Allah. Atau berapa banyak perempuan seorang istri hari ini yang pengen masak buat suaminya, tapi suaminya sudah pulang kepada Allah. Coba. Berapa banyak seorang ibu yang pengen masak buat anaknya, tapi anaknya nggak ada di rumahnya karena kuliahnya di luar kota, kerjanya di luar kota. Coba. Ya Bu. Tapi kita begitu kita hari ini masak, anak kita nggak mau makan, kita marah. Padahal di saat yang bersamaan berapa banyak orang yang rela pengen masak buat anaknya, tapi dia nggak punya anak. Betul ya Bu? Makanya hari ini kita jangan ngelihat di situ. Kita Allah bilang lihat orang lain. Jangan-jangan kita capek ngurus anak. Orang lain capek nungguin pengen punya anak. Hari ini ada orang yang capek kerja. Ya Ustadz, saya kerja di Sudirman. Bolak-balik dari Cinere ke Sudirman capek. Ya macet. Saya bilang lihat orang lain yang nggak punya kerjaan lebih capek lagi. Betul nggak? Ya, inilah hikmahnya. Ayah bunda kita nggak bisa bersikap cinta dan kasih sayang. Nggak akan bisa punya kemampuan berkasih sayang kalau nggak pakai ilmunya Allah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ilmunya Allah kita bisa berkasih sayang. Silakan baca surat 19 ayat 96. Bangga Bu Rahma. Sungguh, Bismillahirrahmanirrahim, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Nah, ya. Rasa kasih sayang itu ditumbuhkan Allah, bukan kita yang menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Bukan duit kita, bukan gantengnya suami kita, bukan cantiknya muka istri kita, bukan. Tapi rasa cinta dan kasih sayang Allah tumbuhkan karena iman dan amal soleh. Karena ilmunya Allah. Karena ilmunya yang kita pelajari dari ayat-ayatnya Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi jangan pernah berpikir saya cantik, suami saya pasti akan cinta sama saya. Bu, berapa banyak perempuan cantik justru diceraikan sama suaminya. Saya hari ini sedang bersedih juga. Ada saudara saya yang hari ini justru diceraikan sama suaminya. Padahal ini perempuan baik sekali. Saya tahu betul baik sekali. Bahkan dia udah bilang sama suaminya, kamu kalau mau nikah lagi silahkan. Coba bayangkan. Tapi justru yang terjadi hari ini diceraikan dengan cara-cara yang tidak baik menurut saya. Saya bilang, ini laki-laki ada apa ya? Kok bisa begini? Kenapa? Ternyata jawabannya cuma satu, karena dia hidup tidak pakai ilmunya Allah. Ya, dia tidak hidup dengan ilmunya Allah. Dia tidak hidup dengan nama Bismillah. Dia tidak menjalani semua aktivitas hidup dengan Bismillah, dengan namanya Allah, dengan ilmunya Allah. Ayah bunda, kalau kita nggak hidup dengan ilmunya Allah, nggak akan bisa berkasih sayang. Silakan buka surat 58 ayat 22. Surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 22. Enggak yang mau baca? Ibu Rahma lagi silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan,
Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Nah, lihat. Tidak mungkin bagi satu golongan yang beriman kepada Allah akan berkasih sayang dengan golongan yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau suami istri hari ini, yang satu hidup pakai teorinya Allah, yang satu lagi hidup tidak pakai teorinya Allah, nggak akan mungkin bisa berkasih sayang. Dan ini jelas ayatnya Allah bilang, meskipun itu bapakmu, saudaramu, anakmu, nggak akan mungkin bisa, kata Allah. Jadi ayah bunda, kita semua harus hidup dengan ilmunya Allah supaya bisa berkasih sayang. Ya. Jadi kalau istrinya hari ini beriman kepada Allah, tapi suaminya tidak, lihat bagaimana Asiyah dan Fir'aun. Nggak bisa kan? Lihat bagaimana Nabi Nuh sama istrinya. Nabi Nuh taat kepada Allah, tapi istrinya tidak. Bagaimana Nabi Lut dan istrinya. Jadi hari ini hidup itu harus sama-sama sepakat dengan ilmunya Allah. Kalau kita berjalan dengan ilmunya Allah, kita akan berjalan beriringan dengan tuntunannya Allah. Terus dibersamai Allah dengan rasa cinta dan kasih sayang. Sebanyak apapun harta kita, secantik apapun kita, seganteng apapun suami kita, kalau tidak hidup dengan ilmunya Allah, dengan namanya Allah, maka tidak akan bisa berkasih sayang. Coba. Ya Bu ya. Kita hidup bertetangga di lingkungan. Kalau nggak pakai ilmunya Allah, mungkin nggak ibu berkasih sayang sama tetangga. Oh, tetangga kurang, kita bantuin. Tetangga ada yang nggak punya, kita tolongin. Mungkin nggak? Nggak mungkin, Bu. Bahkan banyak dari kita yang bilang, saya juga butuh ditolong, Ustaz. Apalagi kalau kita dalam kondisi susah, nolongin orang. Kalau bukan alasan ilmu Allah, nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Betul, Bu? Nggak mungkin. Makanya kita harus hidup dengan ilmunya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bilang sama Allah, kita harus jalani hidup ini dengan ilmunya Allah. Jadi jangan hidup dengan teori tebak-tebakan. Makanya Allah udah nurunin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah sudah memberikan Quran, sudah memberikan kitab yang berisi informasi-informasi yang pasti benar. Karena Allah bilang tidak diragukan, pasti benar. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk bagi kita. Makanya kita jalanin hidup harus pakai teori-teori yang benar yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah sudah garansi itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini kitab berisi informasi yang pasti benar. Sekarang pertanyaannya, apakah selama ini kita hidup dengan teorinya Quran? Saya kalau ngisi kajian, Bu, di masjid-masjid apalagi yang baru-baru mulai gitu ya, saya selalu bahas ini. Kalau saya tanya, apa itu Quran? Semuanya akan tunjuk tangan. Quran adalah petunjuk, Ustaz. Petunjuk buat apa? Petunjuk hidup, Ustaz. Oke. Lalu, hidup kita yang mana? Hidup kita yang mulai dari umur berapa yang sudah pakai petunjuk Al-Quran? 100% silent, diam, bingung jawabnya. Betul. Ya Bu. Kenapa hari ini kita nggak hidup dengan Quran? Karena Qurannya cuma dibaca, nggak diambil ilmunya. Hari ini orang-orang berlomba-lomba baca Quran. Wah, bisa hatam 1 juz, bisa hatam sebulan sekali, ada yang hatam seminggu sekali, ada yang hatam 10 hari sekali. Iya itu bagus, tapi jangan lupa Quran itu adalah ilmu. Quran adalah petunjuk, diambil petunjuknya, dipelajari, dijadikan hikmah dalam kehidupan. Ayah bunda yang hari ini hadir, ya, saya yakin yang hadir hari ini di Quran Holic, di Meaningful Al-Fatihah, saya pikir punya akses yang bebas dalam mengakses kajian-kajian Quran Holic, betul nggak? Healing bersama Quran dan lain-lain. Nah, hari Ahad malam, insya Allah, saya akan, insya Allah dengan izin Allah ya, saya akan membahas
mengambil hikmah dari kisah-kisah lain. Saya sebetulnya janji mau ngomongin tentang azab dan ujian, tapi itu entar dulu dah. Saya mau ajak dulu ayah bunda membahas hari Ahad malam, membahas tentang bagaimana mengambil hikmah dari kisah-kisah. Ya, supaya apa? Supaya jadi ilmu. Kalau nggak jadi ilmu, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan? Seperti Bismillah ini. Kita udah tahu betul kalau hidup harus pakainya ilmu Allah. Kita harus tahu betul bahwa kita tugasnya harus berkasih sayang di dunia. Ya, kita hanya bisa berkasih sayang kalau dengan ilmunya Allah. Oke? Tapi hari ini yang namanya Bismillah, sekarang saya tanya Bu, kita kalau mau makan nyebut Bismillah, ada hati nggak? Ada getaran nggak di dalam dada? Nah, kita mau berangkat kerja, naik motor, naik bis, naik mobil, bawa mobil sendiri, disupirin, atau apapun itu. Begitu naik mobil, Bismillah, ada getaran nggak di dalam dada? Seharusnya kan ada ya. Harusnya ada kan? Kenapa? Baca dulu surat 8 ayat 2. Surat 8 ayat 2. Enggak Bu, Maya? Bismillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, Bu, ini ciri-ciri orang beriman. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kita hari ini disebut Bismillah, kadang-kadang biasa aja. Coba aja lihat itu. Yang di TikTok, di Instagram, ada yang namanya mukbang, orang makan sampai sepiring mentrung itu ya. Bismillah, Bismillah. Nggak ada rasa kan itu ya Bu? Coba. Nggak ada rasa. Sementara Allah bilang di lanjutannya, kalau kita melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bertambah kuat iman kita. Bu, saya dengan izin Allah pernah didatangi orang-orang yang punya hutang, yang sakit, yang rumah tangganya berantakan. Lalu dengan izin Allah saya sampaikan ayatnya. Nyontoh si Fulan, nyontoh si Fulan. Dia bisa selesai hutangnya, padahal miliaran, hutangmu cuma 15 juta. Berarti kalau yang miliaran saja bisa dimudahkan Allah untuk dilunasi, 15 juta bagaimana? Lebih gampang lagi secara teori, betul nggak? Karena jumlahnya lebih sedikit. Tapi apa yang keluar dari mulutnya dia? Seharusnya diceritain kayak begitu, tanda-tanda kekuasaan Allah, harusnya kan bertambah kuat imannya ya. Yang keluar dari mulutnya dia apa? Dia kan dia kan orang soleh Ustadz, saya kan bukan. Loh, coba harusnya yang muncul di dalam dada adalah kalau dia bisa, saya juga harusnya bisa. Kan gitu ya, dengan pertolongan Allah. Makin kuat keimanan kita. Kalau yang 5 miliar, yang 10 miliar Allah bisa lunaskan, berarti saya yang 15 juta, Allah bisa mudah lunaskan. Kan? Betul nggak? Ya kan, seharusnya kan begitu kan. Tapi yang muncul coba, ya saya ceritakan tentang kisah pribadi saya. Ustadz, saya bilang saya punya anak begini, biaya sekolahnya begini. Kalau saya saja bisa, kamu juga harusnya bisa. Saya bilang. Dia bilang, Ustadz kan Ustadz, saya kan bukan. Subhanallah. Coba bayangkan. Bukannya bertambah kuat imannya, dia malah merespon dengan penolakan, betul nggak? Iya, Allah itu maha kuasa. Kita hari ini banyak melogikakan Allah kan, ya. Begitu kita bilang yakin Allah kasih rezeki, lalu kita mikir duitnya dari mana ya? Loh, Allah itu maha kuasa Bu. Kalau cara logis nggak bisa, cara tidak logis bisa nggak Allah bikin? Iya nggak? Sekarang pertanyaan saya, berapa banyak cara logis yang sudah Allah lakukan, atau berapa banyak cara tidak logis yang sudah Allah lakukan? Nabi Ibrahim dilempar ke api, yang ditolong sama Allah dengan cara tidak logis kan, apinya dingin. Tuh. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua bersama Abu Bakar dikejar-kejar sama kafir Quraisy saat hijrah ke Madinah, ditolongnya dengan cara logis apa tidak logis? Dicolongnya dengan cara yang logis, Bu. Laba-laba bikin sarang. Iya, Bu. Bikin sarang di mulut goa. Sehingga orang kafir Quraisy mikir, lah kalau ada sarang, kalau ada orang masuk, berarti sarangnya rusak. Ini kan logika, Bu. Benar nggak? Iya kan? Ya kan?
Allah bisa nolong dengan cara logis, Allah bisa nolong dengan cara tidak logis. Dua-duanya Allah mampu. Tugas kita apa? Tugas kita beriman. Bu, meskipun hari ini ibu nggak punya kerjaan, hari ini ibu nggak punya dagangan, suami habis dipecat, tapi Allah bisa datangkan rezeki, baik logis maupun tidak logis. Betul nggak? Jangan ditanya duitnya dari mana, ayah. Kita kan nggak kerja. Loh, emang duit datang cuma karena kerja, Bu? Emang rezeki datang hanya karena dagang? Tidak, Bu. Tapi ikhtiar harus nggak? Ikhtiar harus. Ya. Jadi ayah bunda semua, berhiduplah dengan ilmunya Allah. Hiduplah dengan ilmunya Allah. Ya, kalau hidup dengan ilmu Allah, bismillah ini akan bergetar di dalam hati. Saya tuh lagi, Bu, sebelum saya tutup dengan tanya jawab. Hikmah bismillahirrahmanirrahim. Boleh kembali ke surat 7 ayat 115, 116, 117. Tadi udah dibaca. Tapi kita ulang lagi 115, 116, 117. Enggak Bu Sofia? Mereka, para pesihir, berkata, "Wahai Musa, engkaulah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan?" Ya, lanjutin Bu, sampai 117. Dia, Musa, menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut. Oke, Karena satu mereka, lagi. oke, udah. Lanjut satu lagi, 117. Karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, Ya, menakjubkan. satu lagi. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Ya, lihat coba. Ayah bunda, saya mau ajak ayah bunda berpikir sedikit. Ya. Nabi Musa waktu bertanding sama tukang sihir, dia udah tahu belum kalau tongkatnya dilempar berubah jadi ular? Udah tahu belum? Sudah dong, sudah. Kan sebelumnya udah demo di depan Firaun ya. Kan sudah pernah dipanggil sama Allah ke Bukit Tua. Apa itu Musa? Tongkatku ya Allah. Buat apa? Buat membantuku berjalan. Lemparkan tongkatmu. Dilempar tongkat jadi ular. Lalu dia berangkat ke Firaun. Firaun nanya, mana buktinya kalau kamu nabi? Dilempar tongkatnya. Tongkatnya berubah jadi ular. Berarti udah tahu kan, Bu? 2 kali loh dia. Tapi lihat, begitu dia ketemu masalah sesungguhnya, ya, kan waktu di hadapan Allah kan itu bukan masalah ya Bu ya. Itu kan lagi di training sama Allah kan. Lagi diajarin sama Allah. Di depan Firaun itu bukan masalah sesungguhnya, itu baru demonstrasi Bu. Demo. Praktek doang. Mana buktinya nih buktinya. Oke? Tapi begitu di masalah sesungguhnya, waktu Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, lalu Nabi Musa berhadapan dengan para penyihir. Penyihir melempar tongkatnya. Apa Nabi Musa langsung lempar tongkat, Bu? Tidak. Balik lagi ke surat 7 ayat 117. Allah bilang ke apa? Kata ayatnya, wa auhayna ila Musa. Kami wahyukan kepada Musa an alqi asok, untuk melemparkan tongkatnya. Lihat. Berarti Nabi Musa sebelum melempar tongkat, ada sepersekian detik dia kembali ke Allah. Betul enggak? Sepersekian detik dia kembali, ya Allah, ya Allah, aku tahu tongkatku ini bisa jadi ular, tapi apa iya kalau sekarang di masalah sesungguhnya? Ternyata Allah bilang, wa auhayna ila Musa an alqi asok. Lemparkan Musa. Berarti ayah bunda, ada sepersekian detik Nabi Musa kembali ke Allah sebelum dia action. Bu, ayah bunda, kita tahu uang kita bisa pakai buat berobat ke dokter. Betul nggak? Kita tahu uang kita bisa kita pakai buat bayar listrik. Kita tahu uang kita bisa kita pakai buat bayar sekolah. Tapi pernah nggak kita kembali dulu ke Allah sebelum melakukan itu, sebelum membayar? Pernah nggak? Tuh. Harus ada sepersekian detik kita kembali kepada Allah sebelum bayar. Tuh. Kita tahu motor kita bisa pakai buat pergi ke pasar. Kita tahu motor kita bisa kita pakai pergi ke kantor. Kita tahu mobil kita bisa pakai buat nganterin guru-guru kita, buat berjalan-jalan sama keluarga. Kita tahu. Tapi apakah pernah kita sebelum pakai fasilitas tersebut kita kembali dulu ke Allah? Ya Allah, ini fasilitas milikmu, fasilitas dari Engkau. Izinkan aku pakai untuk memenuhi kebutuhanku. Ini fasilitas dari Engkau. Izinkan aku pakai untuk berobat ke dokter, menjemput wasilah kesembuhan. Coba, pernah nggak? Ya,
Inilah yang sama Rasulullah, disederhanakan dengan bismillah. Minimal kalau mau ngapa-ngapain bismillah dulu, disederhanakan, Bu. Karena apa? Kalau pakai konsepnya Nabi Musa agak repot, benar nggak? Ya Allah, izinkan saya pakai mobil ini, saya mau berangkat kerja. Kan agak repot ya, Bu, agak terlalu panjang. Tapi sama Rasulullah dimudahkan. Maka kalau mau jadi ibadah, sebelum melakukan apapun, pakai bismillah. Bismillah ini adalah momen kita kembali kepada Allah, meskipun cuma sepersekian detik. Betul nggak? Makanya kalau kita tahu begitu mau makan, bismillah. Bismillah itu adalah proses kita kembali kepada Allah. Ya, proses kita kembali kepada Allah. Tuh. Pertanyaan saya yang kedua, Bu. Kalau Ibu dipanggil sama bos, lagi bikin salah, kira-kira dia datang ke ruangan bos, berani atau rasa takut? Takut ya, Bu? Ya kan? Takut. Sekarang pertanyaan saya, siapa di sini kita yang nggak punya dosa sama Allah? Tunjuk tangan, nggak punya dosa. Seharusnya kalau kita punya dosa kepada Allah, begitu bismillah, munculnya rasa apa, Bu? Munculnya rasa takut. Kenapa? Kita lagi kembali kepada Allah. Munculnya rasa takut. Ya Allah, bismillah, ya Allah. Saya banyak dosa. Tapi Engkau masih kasih nasi di piring saya. Ya Allah, bismillah. Saya banyak dosa. Tapi Engkau masih sediakan mobilnya buat saya pakai. Ya Allah, saya banyak dosa. Tapi Engkau masih sediakan uangnya buat bayar dokter, buat bayar sekolah. Ini proses kembali kepada Allah. Sehingga begitu kita bismillah, getaran di dalam hati kita muncul. Betul dah. Ya. Ini yang dimaksud sama Allah di surat Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum. Jika kamu ingat saya, aku akan ingat kamu. Allah nggak butuh lama-lama. Allah nggak butuh banyak-banyak. Allah cuma butuh sepersekian detik. Jadi ayah bunda, setiap kita bismillahirrahmanirrahim harus ada getaran. Kenapa? Karena kita sedang kembali kepada Allah dan kita banyak dosa. Sebagaimana kita dipanggil sama bos kita dalam keadaan salah, kita datang ke bos kita dengan rasa takut, ya bos, jangan pecat saya ya bos, nggak apa-apa, nggak naik gaji, yang penting saya jangan dipecat. Betul nggak? Itu omongan-omongan orang yang bikin salah di kantornya, betul nggak? Tapi hari ini kita bismillah, tapi dengan rasa sombong, merasa nggak punya salah. Bismillahirrahmanirrahim adalah proses kita kembali kepada Allah sebagaimana yang dipraktekin sama Nabi Musa saat dia diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkat. Jadi hari ini ayah bunda, bismillah itu bukan cuma sekedar perintah. Kalau mau makan bismillah, mau masuk toilet bismillah. Tapi ini adalah proses kembali kepada Allah. Hari ini justru yang diributkan antara bismillah sama bismillahirrahmanirrahimnya. Ini jadi ribut tuh di situ. Padahal masalah terbesar adalah kita nyebut bismillah nggak punya getaran di dalam hati. Kenapa? Karena kita nggak tahu hikmahnya apa. Tuh. Ayah bunda, bismillahirrahmanirrahim. Terkesan sederhana. Padahal ini hikmahnya dalam sekali. Bismillahirrahmanirrahim adalah pengakuan kita kepada Allah. Ya Allah, nasi yang ada di depan saya, ini adalah rezeki darimu. Sementara aku di luaran masih banyak dosa, tapi engkau tetap menyediakan rezekinya. Ya Allah, mobil ini ya Allah, fasilitas darimu. Aku yang banyak dosa, banyak maksiat, di jalanan sering marah-marah, sering kesel kalau disalib. Tapi engkau masih sediakan mobil yang nyaman. Ya Allah, ini anak, nikmat darimu. Ya, ini anak nikmat darimu ya Allah. Padahal dulu waktu belum punya anak, aku minta-minta kepadamu. Setelah aku punya anak, aku kesel-kesel sama anak ini ya Allah. Karena dia mungkin terlalu aktif dan lain-lain. Ya Allah, berapa banyak orang yang justru minta punya anak. Saya justru sudah dapat anak, tapi betapa kasar kita terhadap anak kita. Padahal anak kita masih kecil dan gak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas kita belajar ilmunya Allah supaya bisa berkasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim adalah proses kita kembali kepada Allah. Pengakuan diri kepada Allah bahwa apapun yang mau kita lakukan itu semuanya atas izin Allah. Jadi ayah bunda, kalau hikmah ini bisa dipraktekin dalam hidup, insya Allah kita nyebut bismillah saja,
bergetar hati kita. Bisa nangis hanya dengan bismillahnya saja. Belum dengan ayat-ayat yang lainnya nih. Dan pagi ini mudah-mudahan hikmah bismillahirrahmanirrahim bisa membuat kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya, hamba Allah yang beriman sebenarnya, yaitu yang punya getaran di dalam hati saat disebut nama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya kembalikan ke Kang Dedin. Silahkan kalau ada yang mau tanya jawab. Ya, Masya Allah ya, semuanya ya. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Langsung aja kayak benar semuanya yang mau bertanya silahkan. Ya. Boleh bertanya atau boleh mengungkapkan perasaannya. Apa sih yang insight apa yang tadi diambil? Ya, silakan Bu Sri, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz, sehubungan dengan materi, dengan kehidupan dengan ilmunya Allah. Sekarang kan banyak ya di zaman sekarang itu yang misalnya hubungan suami istri gitu, yang satunya pakai ilmunya Allah, yang satunya enggak gitu ya. Terus langkah apa yang harus diambil? Apakah mereka mendingan berpisah atau gimana, Ustaz? Oke. Terima kasih, Ustaz. Langkah nomor 1 adalah surat 41 ayat 34 sampai 35. Itu dulu, Bu. Surat 41 ayat 34 sampai 35. Jangan langsung pisah. Apa? Tolak dulu keburukan dengan kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Jadi jangan langsung pisah, jangan langsung cerai. Ya, coba lihat Nabi Lut, istrinya nggak nurut, apa diceraikan? Lihat Nabi Nuh, istrinya nggak nurut, anaknya nggak nurut, apa diceraikan? Tetap didakwahi dulu, ya. Pertama 41, 34 sampai 35 kita tolak dulu kejahatannya dengan cara yang baik dan kita bersabar. Baru setelah itu apa? Kita dakwahi, Bu. Kita ajak mereka ke jalan Allah. Surat 16 ayat 125. Surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Jadi setelah kita bersabar, lalu kita ajak dia ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Hari ini banyak dari kita kalau ngajak itu pakai cara-cara yang tidak sesuai dengan caranya Allah. Ya. Saya baru beberapa hari yang lalu ada seorang suami dan istri. Qadarullah istrinya 2. Suaminya 1, istrinya 2 datang ke saya. Istrinya ini pada komplain sama suaminya. Suaminya orang yang ngerti ilmu, ngerti agama. Curhat ke saya. Saya bilang, begitu saya tahu, oh saya tahu caranya. Saya tahu nih kenapa istrinya pada komplain. Saya bilang sama suaminya, kamu itu nggak bisa menasehati istrimu dengan cara tersebut. Dengan cara-cara ngotot, saya ini suami loh, kamu harus nurut sama saya. Nggak bisa begitu caranya. Ya, nggak bisa caranya begitu. Allah bilang apa? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajarilah istrimu, bimbing istrimu dengan hikmah. Dengan hikmah dulu. Apa contoh? Kalau mau istrimu nurut, kamu juga harus nurut. Nurut sama Allah, jangan banyak protes. Ya, kelihatan betul dari mana saya tahu kalau dia banyak protes. Kalau saya jelasin ayatnya, dia sambung. Ya Ustaz, jadi seakan-akan ngerti gitu. Ya kan? Pertanyaan saya gini, Bu Sri kalau lagi nanya sama guru, siapapun itu, kalau lagi dijawab, kan kita ngangguk-ngangguk ya. Iya Ustaz, iya. Bukan malah ngomentarin ayatnya seakan-akan nunjukin kalau saya tahu ayat ini gitu ya. Tuh. Inilah dia rumusnya kalau mau hidup di surga apa? Merendahkan diri di hadapan Allah. Surat 11 ayat 114. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maaf, ayatnya salah. Surat 11 ayat 23 ya. Maaf. 11 23.
Orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta merendahkan diri di hadapan Allah, mereka itulah penghuni surga. Kalau ayah bunda hari ini mau hidup di surga, kan sering bilang baiti jannati, ya, saling rendahkan hati. Yang suami jangan sombong mentang-mentang suami, mah harus diturutin sama istrinya. Yang istri jangan harus rendahkan hati, jangan sombong-sombong merasa saya yang lahirin anakmu, saya yang cuciin bajumu, saya yang beresin rumah, saya yang masakin. Rendahkan hati. Surat 11 ayat 23. Merendahkan hati di hadapan Allah adalah penghuni surga. Bu, saya selama dulu masih menunjukkan ego sebagai suami yang nyari duit, yang capek. Ini berantem terus, Bu. Tapi justru pada saat saya merendahkan hati, iya, ini sedekahnya ayah ke bunda. Bu, istri tiba-tiba pelan-pelan berubah jadi lebih baik, Bu. Begitu juga sama. Kalau ibu egonya dipasang terus, saya ini loh, Mbak, kan ada yang pasang status begini, Kang Dedin. Jangan ajarkan seorang istri untuk bersabar. Karena dia pernah berjuang hidup dan mati untuk memberimu gelar ayah. Ya, tapi ini sombong, Bu. Bener enggak? Sombong. Tuh. Justru karena sombong malah jadi nggak bakalan ketemu nih suami istri, nggak bakalan bisa berkasih sayang, nggak akan bisa jadi baiti jannati. Ya Bu, sehari ini rendahkan hati dulu, rendahkan hati. Kalau suami kita nggak bisa belum sepaham sama kita, rendahkan hati. Ya ya, saya tetap jadi istri yang solehah, penurut meskipun ayah belum sholat. Bu, ibu tahu nggak? Ini mohon maaf ya, tapi ini memang sudah sudah diizinkan oleh beliau untuk diceritakan. Ustadz Handiboni dulu itu bukan ustadz. Bahkan dulu dia lebih ke arah ateis agnostik. Tapi istrinya adalah seorang yang hafizah. Betul. Waktu dia dulu sholat dan lain-lain hanya untuk memikat hati sang perempuan. Begitu sudah jadi istrinya, dia tunjukkan sesuatu yang aslinya. Apa? Dia bukan orang yang Islam yang taat. Dia adalah seorang ateis agnostik. Tapi istrinya bersabar, Bu. Dia nggak bilang, wah saya ketipu kamu ya. Dulu kamu sholat, ternyata kamu nggak percaya Tuhan. Ya Bu, nggak gitu. Istrinya bersabar sampai satu titik. Usahanya Ustadz Handiboni dihancurkan Allah. Lalu istrinya dengan si Ustadz Handiboni bilang, sayangku mohon maaf ya, usahaku dihancurkan, usahaku sudah gagal sekarang. Mohon maaf, belum bisa membahagiakan. Apa kata istrinya? Ayah sudah berusaha berbisnis dengan akalnya ayah. Bagaimana mulai hari ini kalau ayah berbisnis pakai ilmunya Allah? Itulah titik baliknya beliau berubah. Dari yang tadinya tidak taat beragama, berangsur-angsur sekarang berubah menjadi seorang ustadz. Jangan pernah berpikir bisa mengubah orang. Tugas kita hanya menunjukkan akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam. Ya, surat Al-Qalam ayat 4. Kita harus belajar. Surat Al-Qalam itu surat 68 ya. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, di ayat 4-nya wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita itu ditugaskan untuk mempunyai akhlak yang besar, akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah bilang apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita bersikap dengan suami kita, dengan pasangan kita pakai akhlak yang mulia, nanti Allah ubah dia mengikuti kita. Karena janji Allah apa? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama. Surat 68 ayat 4. Coba dicek, benar nggak? Takut salah saya. Surat Nun ayat 4. Surat Al-Qalam kok surat Nun. Ya, betul ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tugas kita hanya mempertontonkan, menunjukkan sikap akhlak yang mulia saja. Nanti Allah yang ubah lingkungan kita. Jangan pernah merasa bisa mengubah orang lain. Karena yang mengubah orang lain adalah Allah. Yang memberi hidayah adalah Allah, bukan kita. Gitu ya, Bu. Jadi kalau ada apa-apa, suami belum sepaham, jangan langsung ceraiin, Bu. Jangan langsung tinggal. Si Asiyah saja tidak menceraikan suaminya yang Fir'aun. Tidak. Ya. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah ya.
Baik, selanjutnya ada Ibu Maya ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Masya Allah. Saya kehilangan kehabisan kata-kata. Pagi ini saya benar-benar bersyukur diizinkan Allah hadir di sini. Dari tadi tuh saya udah nggak kuat. Betapa nikmat Allah. Kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad yang tadi Ustadz sampaikan. Cukup bismillah saja. Masya Allah Ustadz. Ini nikmat luar biasa yang saya rasakan. Dan mungkin ibu-ibu di sini juga. Bapak-bapak, ya semua yang hadir di sini. Mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar ini. Sayangnya umat kebanyakan belum sadar ya Ustadz ya. Betapa kita itu punya Al-Quran yang hanya dengan bismillah pun itu sudah mencukupi untuk semua hal. Belum lagi jika Qurannya itu diterapkan seluruhnya Ustadz. Bukankah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah. Masya Allah Ustaz. Untuk kenal Islam, suruh isi Al-Quran diterapkan, itu umat masih jauh Ustaz. Karena makna bismillah saja kebanyakan tidak tahu ya Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Saya senang sekali Ustaz gabung di Healing bersama Quran. Apalagi di kajian meaningful Al-Fatihah ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apalagi dikumpulkan dengan saya tidak henti-henti bersyukur. Tidak henti-henti saya bersyukur nikmat Allah. Nikmat Allah luar biasa. Jamaahnya luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Para guru yang Masya Allah. Kami para murid barangkali hanya bisa mendoakan. Allah lah yang akan memberikan balasan terbaik untuk para guru kami. Jazakumullah ahsanul jaza ya Ustaz. Udah Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada satu hal yang kalau kami sebagai PO mungkin ya, soalnya yang kami senang itu apa? Ketika lihat orang-orang yang bisa berubah gitu ya. Misal kayak Bunda Maya ya. Dengan kajian yang kita adakan itu banyak orang yang bisa tercerahkan, banyak orang yang hidupnya berubah. Banyak orang yang ya menjadi dekat sama Allah. Makanya pentingnya syiar itu, pentingnya kita terus-terusan men-share kebaikan itu ya itu. Itu macam Bunda Maya itu kalau yang apa maksudnya testimoni kayak gitu tuh kayak itu makin kayak menguatkan kita ya sebagai fasilitator gitu kan istilahnya.
sebagai yang ngadain kadang capek gitu ya, ngadain kajian gitu kan, setiap pagi ini harus ini, tim harus ini gitu kan. Dan segala macam gitu. Tapi ketika dapat kayak testimoni kayak barusan tuh kayak nguatin kita lagi, ya Allah, ternyata memang banyak ya orang di luar sana yang butuh, dan kita bisa memfasilitasinya gitu. Mungkin kalau dari sisi kami yang PO gitu ya, yang MC, yang mediator, gitu, teman-teman tim yang bertugas pun seperti itu gitu. Itu jadi mood booster bagi kita semuanya. Makanya kami suka senang gitu kalau kalau dengar yang kayak gini itu kayak, oh iya ya, ternyata memang banyak orang yang dapat manfaatnya gitu. Jadi justru ini menguatkan kita juga gitu kan istilahnya. Apalagi Ustaz Nira juga pastilah gitu kan. Ketika banyak orang yang dapat banyak kebaikan dari apa yang beliau sampaikan pun begitu. Orang yang banyak orang yang menjadi dekat sama Allah gitu, lebih memaknai hidupnya. Ya pasti, ternyata ya istilahnya mungkin yang biasa kita anggap selama ini biasa-biasa aja gitu kan, ternyata bagi orang lain tuh nggak biasa gitu. Makanya saya juga mengajak buat ayah bunda semuanya, jangan henti-hentinya untuk nge-share kebaikan ini, karena siapa tahu di luar sana banyak orang yang lebih butuh. Di luar sana masih banyak orang-orang yang mungkin kayak bunda Maya kayak barusan gitu, ternyata ternyata ada ya yang kayak gini gitu. Makanya setiap pagi saya diingatkan sama admin, boleh di-share, boleh di-share, boleh di-share ke siapapun itu. Ya karena apa? Karena seneng nih kalau udah dapat orang-orang yang ngasih ya istilah insight seperti itu. Dan Masya Allah ya, ini juga jadi mood booster buat kita semuanya. Terutama buat saya pribadi, buat tim yang bertugas, dan semua teman-teman yang terlibat di acara ini. Ustaz boleh kasih tanggapannya, Ustaz? Ya, betul. Saya juga bukan orang yang taat dari lahir, tidak. Saya pernah terjerumus dalam riba dan judi 18 tahun. Dulu saya merasa punya duit banyak, saya merasa bisa mengatur segalanya. Tapi ternyata begitu saya tobat, justru saat saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa yang bisa saya banggakan. Justru Allah hadirkan ilmu yang priceless, ilmu yang tidak ada harganya. Silahkan orang berinvestasi mau miliaran pun, kalau berapapun yang kita bayar, nggak akan bisa dapat hikmah Quran. Betul nggak? Ya, berapa banyak pun yang kita bayar, nggak akan bisa hafal Quran. Saya pernah bertanya sama guru saya, Ustadz Ahmad Homsani. Dulu saya nyupirin beliau. Setiap beliau ngisi kajian, saya yang supirin. Saya tanya, Ustadz, saya dulu orang kaya, saya banyak uang. Hari ini setelah bertobat, kenapa Allah belum kembalikan ekonomi saya? Ustadz Ahmad Homsani bilang begini, kan sudah dikasih Quran. Apakah Quran kalah istimewa dibanding harta? Ternyata saya sadar, oh iya, saya bisa bahagia dengan mudah. Dulu saya bisa bahagia dengan syarat yang banyak sekali. Harus punya uang, harus jalan-jalan, harus punya rumah mewah, harus punya mobil, harus handphone paling mahal, harus dianggap sama manusia, harus dapat penilaian orang. Itu standar bahagia saya dulu. Tapi hari ini, standar bahagia saya cukup satu. Yang penting Allah ridho. Yang penting saya dekat sama Quran. Yang penting saya bermanfaat bagi Islam. Terserah orang mau ngomong apa, nggak ada rasa. Terserah saya mau naik mobil, terserah Allah mau izinkan saya naik motor, terserah saya naik busway, naik ojek atau bahkan jalan kaki. Nggak ada standar bahagia di sana. Hari ini standar bahagianya simple saja. Begitu dengar nama Allah, begitu dengar Bismillah, naik motor, keinget mau ngisi kajian meaningful Al-Fatihah tentang Bismillah, sudah nangis sepanjang jalan. Dulu mau nangis itu syaratnya banyak. Harus dihianati orang dulu. Harus ditipu orang dulu. Harus ya macam-macam. Kalau sekarang cukup ingat nama Allah. Semoga Allah izinkan ayah bunda semua. Begitu terdengar nama Allah, langsung runtuh hati kita. Harus langsung nangis. Allah bilang di surat 5 ayat 83. Justru pada saat mendengarkan kebenaran, melihat kebenaran,
Disitulah air mata kita mengalir. Itulah tanda kebenaran. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro ayunahum tafidu minad dam'i. Ya, ini surat 5 ayat 83. Orang-orang yang melihat kebenaran lalu menetes air mata. Dan ini saya teringat sekali dulu waktu ada acara Hijrah Fest pertama. Hijrah Fest pertama tahun 2018. Saya masih jadi volunteer keamanan, kemana-mana ngatur keamanan, belum jadi ustadz. Saya berdiri melihat satu kajian. Di sebelah saya Ustadz Luqmanul Hakim. Saya bilang, Ustadz, kenapa kalau dengar kajian begini, kok kita nangis ya? Ustadz cuma jawab, baca bang, surat 5 ayat 83. Ya, surat 5 ayat 83. Dan hari ini saya berharap terus bisa menangis. Bukan karena ditipu orang. Saya pengen menangis, bukan karena dipuji orang. Saya menangis karena saya ingat Allah. Dan saya tahu Allah sayang sama saya. Dan saya tahu Allah tidak pernah meninggalkan saya. Dan caranya mudah. Cukup ingat Allah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepadamu. Caranya mudah. Cukup bismillah. Tapi bismillah yang menggetarkan hati. Bismillah yang muncul karena kita takut masuk neraka. Takut Allah tinggalkan. Kenapa? Karena azab neraka, pertanggungjawaban di hari kiamat kelak sangat mengerikan. Allah alam bisawab, gitu Kang Dedin. Orang Ibu Nuraisa deh, karena tadi yang lebih awal resiannya. Boleh Bu Nuraisa, singkat aja mungkin boleh. Masih di mute. Akan di unmute. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan tim. Alhamdulillah, ini mungkin yang selama ini saya cari. Untuk Al-Quran, dari dulu, Alhamdulillah ya, saya untuk arti itu saya udah khatam ya berkali-kali ya, karena saya membaca Al-Quran, baca Al-Quran, baca arti. Tapi ketika baca arti itu ya gitu aja, namanya untuk melekat itu ya kurang paham ya. Alhamdulillah bertemu dengan Quran Holik ini, jadi saya mengerti, oh ternyata yang saya baca selama ini begini loh artinya. Oh ternyata begini loh artinya. Alhamdulillah ini sangat menambah wawasan saya, dan ini yang saya butuhkan dan ini yang saya cari selama ini mungkin ya. Alhamdulillah ya, di umur saya di atas 40 ini saya baru ketemu. Padahal dari SD ya mungkin saya udah membaca Al-Quran, baca arti, karena memang saya orangnya membaca nggak mau kalau membaca itu nggak tahu artinya. Saya penasaran. Alhamdulillah ini yang saya cari. Nah kemudian untuk Ustadz, maaf saya nanya. Ini bismillah, alhamdulillah ya, saya mendengar ini ternyata ini loh makna bismillah yang sudah ribuan kali kita ucapkan, mungkin jutaan ya dari dulu. Nah, itu bagaimana untuk menumbuhkan rasa bismillah ini, karena ini kan sering kali mungkin dalam satu hari ini ratusan ya atau ya puluhan kali ya kita ucapkan, bagaimana biar makna bismillah ini terus melekat di hati sanubari kita sehingga ada getaran gitu Ustaz. Nah, itu Ustaz pertanyaannya. Nah kemudian satu lagi Mas Ustaz, untuk di Al-A'raf ayat 204 yang katanya baca Al-Quran itu harus harus diam ya, nggak boleh baca rame-rame. Selama ini kita baca Al-Quran itu ada yang rame-rame. Itu Ustaz bagaimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, yang pertama, menumbuhkan getaran dalam hati itu caranya cuma dua, yaitu cinta atau takut. Makanya Allah memberikan dua hal, ya, naziro wa bashiro, bashiro wa naziro. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi bashiro wa naziro. Coba baca surat 2 ayat 93. Coba 93 kalau tidak salah ya. Surat 2 ayat 93. Benar nggak? Salah ya, bentar. Oh, bukan. Maaf, salah. Sebentar. Maaf, 119. Oh, ini nih. 119 benar ya.
119. Nah, lihat, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nazira. Allah mengutusmu. Ini ayat tentang Rasul ya. Nanti ada ayat yang menyatakan bahwa Quran, Alkitab sebagai basyira wa nazira. Ya. Apa fungsinya? Memberi kabar gembira dan peringatan. Dengan kabar gembira kita jadi cinta. Bener nggak? Allah tolong kita, Allah bantu kita, Allah kasih surga, jadi cinta kan? Tapi naziro itu jadi rasa takut. Jadi menumbuhkan kegetaran dalam hati itu dua cara. Kalau nggak cinta ya takut. Coba ingat zaman dulu kita masih jahiliyah. Begitu nama seseorang yang kita cintai disebut, bergetar nggak hati kita? Benar nggak? Ya. Mungkin Kang Dedin dulu nama pacarnya disebut, wih pacar gue nih, coba dulu ya zaman jahiliyah ya. Hari ini juga kan coba ibu menghadiri anak ibu di sekolah. Kemarin anak saya waktu lulus SMP dipanggil sama gurunya. Saya nggak tahu kalau anak saya ternyata menghafalkan Quran. Dan dia ternyata diwisuda tahfidz sama gurunya. Coba bayangkan. Saya bapaknya aja nggak tahu. Apa nggak nangis tuh Bu? Ya Allah, anak saya diwisuda tahfidz. Yang saya sendiri nggak tahu gitu. Bayangkan. Ya memang kita ajarkan ngaji, kita ajak ngaji, kita panggilkan guru juga untuk melengkapi. Tapi nggak tahu ternyata beliau, anak saya itu wisuda tahfidz. Rasanya gimana? Nangis nggak Bu? Bergetar nggak hati ini? Ya kan bergetar. Jadi menumbuhkan getaran itu salah satunya adalah kalau nggak rasa cinta, ya rasa takut. Basyiro wa naziro. Dengan basyiro kata kabar gembira itu menimbulkan rasa cinta, dengan naziro menumbuhkan rasa takut. Yang kedua, surat 7 ayat 200. Surat 7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. La'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, dengarkan dan diam supaya dapat rahmat. Kalau kita dalam posisinya mendengar. Kalau kita posisinya bareng-bareng baca Quran, ini kan beda. Ayo baca Quran rame-rame. Oke. Kalau barusan kan satu orang membacakan, yang lain diam. Tuh. Jadi beda posisinya ya Bu ya. Beda posisinya kalau ibu baca Qurannya lagi rame-rame, yuk baca Yasinan rame-rame ya, sama semua baca. Mendengarkan dan sambil membaca. Jangan ngobrol sendiri. Ya lagi baca Quran ngobrol sebelah. Ingat nggak nanti pulangnya bareng ya? Jangan ngobrol dulu. Gitu. Ya. Jangankan manusia Bu. Ibu boleh baca surat 46. Mulai dari ayat 29. Itu ya Bu. Surat 46 ayat 29. Jangankan manusia, jin saja. Kalau Al-Quran dibacakan, mereka bilang yang sama. Diamlah dan dengarlah. Ini jin. Ayat 29. Surat 46 ayat 29. Wa sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma hadaru qalu ansitu. Pada saat Quran dibacakan, jin bilang apa? Diam ya. Dengerin. Coba. Ya Bu ya. Jadi kita jangan kalah sama jin. Jin aja kalau didengerin Quran, dia diam. Kita kalau didengarkan Quran, ya diam, dengarkan. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf ya. Sebetulnya ada saudara saya yang meninggal dunia dan hari ini mau dikuburkan di Semper, Tanjung Priuk. Jadi setelah ini mungkin saya langsung pamit. Saya harus ke Tanjung Priuk untuk menghadiri pemakaman di sana. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf juga atas kesalahan yang saya sampaikan, lisan-lisan yang tidak benar dalam menyampaikan ilmu-ilmunya Allah. Semoga Allah ampuni saya dan semoga ayah bunda semua ridho memaafkan saya. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukran jazakallah Ustaz atas ilmunya dan mudah-mudahan menghujam dalam hati kita. Dan Allah benar-benar buat kita bergetar ketika membaca bismillah. Bismillah. Ya, Bunda semuanya, terima kasih alhamdulillah kajian pada pagi hari ini ya, sudah kita simak dan mudah-mudahan sekali lagi Bunda semuanya bisa mensyiarkan Quran Holic ini, Meaningful Al-Fatihah ini, healing bersama Quran ini ke teman-temannya biar kebermanfaatannya semakin banyak. Dan terima kasih yang selama ini sudah share, sudah berinfak dan segala macam yang sudah berkontribusi apapun itu. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Dan semoga Allah membalas kebaikan ayah bunda semuanya dan Allah jadikan pahala jariah untuk ayah bunda semuanya. Ya, langsung saja
kita tutup dengan bacaan hamdal bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Fi amanillah Ustaz. Sampai jumpa di Baitullah. للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا بريء وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات الكون تنشر قيمة